Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Liasani. Saya dari kelas D4 S4 302. Saya akan menjelaskan tentang representasi graf, graf isomorfik, graf planar, graf bidang, dan juga rumus Euler. Representasi graf. Graf yang akan diproses di komputer harus direpresentasikan terlebih dahulu. Terdapat 3 jenis representasi graf, yaitu matriks ketetanggaan, matriks bersisian, dan matriks senarai ketetanggaan. Matriks ketetanggaan atau adjacency. Matriks ini merupakan representasi graf paling umum. GVE adalah graf dengan simpul N, dan N lebih besar dari sama dengan 1, sehingga matriks ketetanggaan G adalah matriks dwimatra berukuran N kali N. Bisa kita lihat dari graf di bawah ini, graf ini memiliki 5 simpul. Sehingga representasi graf ini atau matriksnya memiliki ukuran 5 kali 5. Bagaimana dengan cara mengetahui nilai dari setiap elemen di matriksnya? Yaitu dengan mengetahui ketetanggaan dari grafnya. Kita mengetahui bahwa istilah bertetangga dalam graf, yaitu ketika dua simpul memiliki keterhubungan. Contohnya, ketika simpul A ke A, yaitu merupakan simpul dirinya sendiri dan tidak terhubung kemanapun, atau maksudnya tidak saling terhubung, dan ini merupakan simpul dirinya sendiri, maka nilainya 0. Dan jika A ke B, yaitu simpul A dan lalu ke simpul B, ini dihubungkan dengan satu sisi, maka nilainya 1. Contoh lainnya misalkan C ke D. C ke D terdapat satu sisi yang menghubungkan dua simpul, yaitu C ke D, maka nilainya adalah 1. Contoh yang lain adalah misalkan dari E ke D. E ke D. Tidak ada sisi yang menghubungkan antara simpul E ke D, sehingga nilainya adalah 0. Mari kita lihat ke bagian kanan, terdapat graf bobot. Dari graf berbobot ini, AIJ menyatakan bobot setiap sisi. Atau elemen dari matriksnya ini merupakan nilai atau bobot dari setiap sisinya. Tak hingga di sini menyatakan ketika tidak ada sisi yang menghubungkan antar simpul. Contohnya, ketika A ke A, tidak ada sisi yang menghubungkan simpul A ke A karena A ke A adalah simpul itu sendiri, maka elemennya adalah tak hingga. Contoh lainnya adalah B ke D. Simpul B ke D dihubungkan dengan satu sisi yang bernilai 11, maka elemennya yaitu bernilai 11. Yang kedua, yaitu matriks bersisian atau insidensi. Matriks bersisian menyatakan kebersisian simpul dengan isi. Misalnya, GVE adalah graf dengan N simpul dan M sisi. Maka, matriks G berukuran N kali M. Bisa dilihat di bawah, terdapat graf dengan 4 simpul dan juga 6 sisi. Maka, matriks yang direpresentasikannya memiliki ukuran N kali M atau simpul kali sisi, di mana simpulnya adalah 4 dan sisinya adalah 6. Nilai dari setiap elemen dalam matriksnya menyatakan hubungan atau memiliki sisi dari setiap simpulnya.
Jadi ketika satu simpul memiliki sisi S1 dinilai benar atau 1, dan jika satu simpul tidak memiliki sisi tersebut maka bernilai 0. Selanjutnya, matriks senarai ketetanggaan atau Jensen's list. Jadi ketika jumlah sisi dari matriks ketetanggaan berjumlah sedikit, maka akan terdapat banyak 0. Penyimpanan matriks yang mengandung banyak 0 akan boros karena komputer menyimpan elemen yang tidak perlu. Di sini terdapat dua contoh graf atau dua contoh matriks. Yang pertama ada matriks tetanggaan, yang kedua yaitu matriks senarai ketetanggaan. Yang pertama, kita bisa lihat dari matriks tetanggaan terdapat banyak 0. Terdapat 6 elemen 0 di sini. Maka di sini akan membuat boros karena komputer menyimpan elemen yang tidak perlu. Nah, di senarai ketetanggaan terdapat hubungan dari setiap simpulnya, yaitu misalkan dari simpul 1 memiliki hubungan dari simpul 1 dan kedua, dari simpul 1 ini juga memiliki hubungan ke simpul ketiga, dihubungkan lalu ke simpul ketiga, berhubungan langsung maksudnya, maka akan ditulis seperti ini dan begitu seterusnya. Graf isomorfik. Jadi ketika dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika mempunyai jumlah simpul yang sama, mempunyai jumlah sisi yang sama, dan mempunyai jumlah simpul yang sama berderajat tertentu. Dari contoh graf di bawah, kita bisa hitung terdapat 4 jumlah simpul dari G1 ke G2. Sama-sama memiliki 4 simpul dan juga memiliki 6 sisi. Maka, dua graf ini merupakan graf isomorfik. Contoh lain dari graf isomorfik, yaitu dari G1 G2, sama-sama memiliki jumlah simpul yang sama, yaitu 5 simpul dan juga sisi yang sama. Dan derajatnya juga sama. Graf planar dan graf bidang. Graf planar itu adalah graf yang bisa digambarkan pada bidang datar yang tidak saling memotong. Jadi suatu graf dapat digambarkan kembali, namun tidak ada sisinya yang terpotong satupun. Ini disebut graf planar. Jika ada yang terpotong seperti ini, maka itu bukan graf planar. Nah, hasil gambar ulang dari graf planar disebut graf bidang. Dari contoh di atas, B merupakan graf bidang. Sisi pada graf bidang membagi bidang datar menjadi beberapa wilayah atau muka. Jadi, di graf bidang ini membagi ke dalam beberapa wilayah. Kita dapat menghitung beberapa wilayah tersebut. Nah, cara menghitung wilayahnya dapat digunakan perhitungan secara manual atau dapat juga menggunakan rumus Euler. Jadi, rumus Euler itu digunakan untuk menghitung jumlah muka pada graf bidang. Jadi, terdapat rumus tersendiri yang disebut rumus Eulernya. Jadi, ada F sama dengan E dikurangi N tambah 2. Dengan F adalah V1 muka, E adalah jumlah sisi, dan N adalah jumlah simpul. Jika kita mencobanya dengan tidak menghitung secara manual, E adalah jumlah sisi dari graf di bawah ini. E-nya yaitu kita dapat menghitung ada 6 sisi dikurangi jumlah simpulnya. Simpulnya adalah 4. 6 dikurangi 4 adalah 2. Dan ditambah 2.
sehingga terdapat 4 muka atau wilayah. Sama dengan perhitungan secara manualnya. Namun, rumus Euler ini juga membantu untuk menghitung face atau muka dengan lebih cepat. Nah, di sini ada contoh tentang menghitung banyaknya face atau wilayah di graf planar atau graf bidang ya maksudnya. Hubungan antara jumlah simpul N, jumlah sisi E, dan jumlah wilayah F pada graf bidang yaitu N kurang E ditambah F sama dengan 2 atau rumus Euler. Atau juga sama kayak tadi sebelumnya, ini ada F sama dengan E dikurangi N tambah 2, itu sama aja. Sebenarnya sama saja ya. Nah, lalu kita lihat dari gambar di bawah ini. Kita hitung terlebih dahulu jumlah simpulnya ada berapa. Di atas ada 5, di bawah ada 3. Ya. Jadi maksudnya di atas ada 4, di bawah ada 3. Jadi jumlah E-nya atau simpulnya ada 7. Sedangkan jumlah sisinya atau E-nya kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 11. Nah, E-nya 11, E-nya 7, lalu F-nya sama dengan 6. Maka 7 dikurangi 11 tambah 6 sama dengan 2. Tapi kalau menggunakan rumus yang sebelumnya, kita bisa mencari F-nya itu sama dengan tadi E-nya ini. Kalau kita bikin pakai rumus yang tadi ya, sebenarnya sama aja, cuman lebih gampang yang tadi. F sama dengan E-nya berapa? 11. Dikurangi N. N-nya 7. Ditambah 2. 2-nya itu udah ketentuan ya di sini. Jadi 11 dikurangi 7, 4. 4 tambah 2. Jadi 6. Oke, gitu. Lanjut, pada graf planar sederhana terhubung dengan F buah wilayah, N buah simpul, dan E buah sisi, yang E ini itu lebih besar dari 2, selalu berlaku E kurang dari atau sama dengan 3N kurang 6. Nah, ketidaksamaan ini itu dinamakan ketidaksamaan Euler. Jadi, ketidaksamaan Euler ini digunakan untuk menentukan apakah graf ini planar atau tidak. Jadi ketika suatu graf ini memenuhi ketidaksamaan Euler, maka graf ini merupakan graf planar gitu. Nah, misalkan jika tidak planar, maka ketidaksamaan tersebut tidak dipenuhi. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi kepersamaan ini, maka bukan graf planar. Begitu ya. Lanjut. Ada contohnya, misalkan di K4. Lihat di K4. N-nya 4. N itu jumlah simpul. Ada 1, 2, 3, 4. Dan E-nya itu jumlah sisi. Dari sini kita bisa tahu sisinya ada 4 kan, karena segi 4. Dan di sini ada 2. Jadi ada 6. Memenuhi ketidaksamaan Euler. Sebab 6 kurang dari sama dengan 3 dikali 4 kurang 6. 6 itu udah ketentuan. Maksud saya E-nya itu kan 6 ya. E-nya itu 6, kurang dari atau sama dengan 3 kali N. 3N dikurangi 6. 3 dikali 4 dikurangi 6. Nah, 3 kali 4 kan 12. 12 kurangi 6, yaitu 6. Nah, 6 kurang dari sama dengan 6. Jadi K4 adalah graf planar. Terpenuhi dong, karena 6 kurang dari sama dengan 6 itu betul. Nah, lalu kita lihat di graf K5. Di graf K5 ini N-nya sama dengan 5. 1, 2, 3, 4, 5, dan E-nya 10.
tidak memenuhi ketidaksamaan Euler sebab kita lihat lagi E-nya ini kan 10 lebih besar atau sama dengan 3 dikali 5 dikurangi 6. Jadi kalimat tidak benar. Baik, seperti itu saja presentasi dari saya. Penjelasan tentang graf planar, representasi graf, graf bidang, graf isomorfik, dan juga rumus Euler. Semoga kalian mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.